kemudian kita ajak karaoke. Harusnya seperti itu. Biasanya tempatnya di mana, Mas? Jadi rumah-rumah karaoke. Enggak, dia pelajarnya di mana? Di kosan atau keluar dari rumah? Keluar dari rumah, rata-rata kan mereka kos. Jadi mau kemana nih, Mas? Kita jemput di kosnya. Tarifnya dari harga 800, 1 juta sampai 1.500.000. Kok beragam gitu? Ya tergantung fisik juga. Di sini saya menyediakan kelompok ya, kelompok. Dan biasanya kalau mau pesan itu melalui BBM dan Facebook atau sosial lainnya. Tapi yang lebih sering itu di BBM. Namanya pakai nama asli nih. Pakai nama samaran. Itu pelajar semua. Pelajar semua. SMA atau SMA semua. Biasanya lihat dari tamunya, tergantung tamunya mau ngajak langsung gimana. Ya karena keinginannya seperti temannya punya ini, saya juga pengen. kebutuhan ekonomi gitu ya. Ya, Orang tua tahu nggak? tidak tahu. Geliat dunia prostitusi melibatkan pelajar sebagai peramu seksualitas dengan modus memanfaatkan kecanggihan dunia maya, bukannya tak kasat mata. Jajaran Polres Jember, Jawa Timur berhasil menangkap salah satu mucikari yang melibatkan pelajar sebagai pelaku prostitusi. Jadi untuk sementara mucikari ini yang kita tangkap satu orang dan dengan satu wanita ya yang masih kita amankan, kita mungkinkan bahwa ini adalah merupakan jaringan yang kita atensi dan tentunya nanti kita akan terus kembangkan. Dimungkinkan bahwa di Jember ini juga marak prostitusi online tersebut dari jauh-jauh hari, kurang lebih hampir 3-4 bulan yang lalu ya, karena memang kita ketahui di sini juga adalah termasuk kota pelajar ya, kota pelajar. Beberapa kampus juga banyak, dan tentunya kita mengantisipasi hal-hal tersebut juga dalam rangka mengamankan dan menjaga generasi muda ini. Dan inilah Germo yang memasarkan para pelajar untuk memuaskan libido para lelaki hidung belang. Sesuai kesepakatannya dengan para anak buahnya, mucikari ini mengaku mendapat Rp300.000 per transaksi. Lama mas, kerjaan ini. Kerjanya tiap hari, kamu kerjaannya sesuai dengan yang kemarin? Jawab. Cewek. Punya staf berapa cewek pak? Hah? 2. 2. Sudah lama kerja seperti itu? 1 tahun. 1 tahun. Namun fakta tersebut dibantah oleh Dinas Pendidikan setempat dengan alasan tidak ada laporan dari guru maupun pihak sekolah. Bersama kami dengan sekolah, dengan lintas sekolah otomatis dinas kesehatan dengan Polres ini, sampai saat ini kita belum sampai ada laporan yang seperti itu. Sehingga istilahnya preventif daripada di sekolah ini juga cukup bagus. Ini kerjasama dengan orang tua. Prostitusi di kalangan pelajar itu dari catatan dinas nggak ada? Sampai saat ini tidak ada, dan mengantisipasi hal semacam itu. Jadi selain kita kerjasama dengan Polres, dengan sekolah, guru BK, pembina OSIS, kita juga melibatkan dinas kesehatan. Ya, kasus pelajar yang terlibat dalam bisnis prostitusi menjadi salah satu jaminan bahwa praktik haram ini bisa melibatkan siapapun sebagai pelakunya. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya pergaulan bebas, pengaruh pergaulan dunia barat, derasnya arus teknologi tinggi, dan pola gaya hidup jet set diduga sebagai pemicu pelajar terjerumus dalam dunia hitam prostitusi. Gaya hidup itu melekat pada gaya-gaya hidup yang pragmatisme, gaya-gaya hidup yang inhari ya, artinya ada ketergesa-gesaan gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat remaja itu kecenderungannya kan ada 2. Yang pertama adalah mengejar cita-citanya ya. Yang kedua adalah juga
ingin menikmati kepuasan, pengaruh ini semacam iklan, pengaruh media massa lah gitu ya. Jadi ternyata ada gaya-gaya hidup hedon itu yang seolah-olah itu membahagiakan, seperti gaya hidup artis dan sebagainya. Jadi mereka cenderung untuk ada perilaku imitasi. Nah, jadi kalau kita itu istilahnya perilaku imitasi, ingin meniru. Jadi seolah-olah kalau sudah seperti itu, meskipun sesaat mereka menjadi bahagia. Orang tua sebagai benteng pertahanan pertama kini harus lebih waspada melindungi putra-putrinya dari cengkraman nafsu duniawi dan gemerlap dunia malam. Jadi kita bisa bayangkan, jadi fenomena yang tadinya itu yang tua, yang muda menghibur orang tua, nanti ke depan tuh nanti terbalik ya. Orang tua akan menguburkan anak-anak muda. Perlukah pendidikan seks diterapkan di sekolah sebagai edukasi bagi pelajar atas bahaya pergaulan bebas? Tak bisa dipungkiri, di sejumlah daerah, bisnis esek-esek terus menggeliat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, termasuk di Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah pelajar di sana diduga terlibat dalam bisnis prostitusi. Temuan ini ternyata berbanding lurus dengan data Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Jember. Mereka mencatat jumlah penderita penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh itu terus meningkat, terutama pada usia produktif. Kalau melihat tren ya untuk HIV di Kabupaten Jember ya, kita melihat tren dari tahun ke tahun ini sudah mengalami beberapa peningkatan ya. Kita memang di Kabupaten Jember mulai diketemukan tahun 2004 ya, sampai dengan tahun 2015 saat ini itu sudah diketemukan 827 kasus ya. Ya, dari 1827 kalau melihat trennya ya, usia-usia produktif ya, antara usia 15 sampai 49 tahun, dari usia-usia produktif itu orang-orang yang masih potensi untuk bisa bekerja itu mencapai persentase 93%. Ya, jadi kita bisa bayangkan, jadi fenomena yang tadinya itu yang tua, yang muda menghibur orang tua, nanti ke depan itu nanti terbalik gitu. Ya, orang tua akan menguburkan anak-anak muda. Bak pisau bermata dua. Maraknya media sosial sebagai bagian dari derasnya arus teknologi turut memiliki andil dalam bisnis prostitusi. Orang tua kini dituntut untuk lebih berhati-hati dengan pesatnya kemajuan teknologi dan mengawasi buah hatinya dari penyalahgunaan media sosial. Anak-anak itu memang, apalagi anak sekarang ya, sangat pintar gitu ya, menggunakan media sosial. Mereka sangat terbiasa untuk mendaftarkan diri pada sebuah akun gitu. Nah ini saya kira ini sebetulnya justru tugas orang tua ya. Kalau pemilik pelayanan seperti Facebook atau Twitter kan agak susah membatasi mereka tidak boleh ke layanan. Justru peran orang tua yang di sini sangat penting sebagai lingkungan terdekat, lalu sekolah untuk memberi pemahaman kepada anak didiknya untuk mencegah penyalahgunaan media sosial oleh anak-anak itu. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah atas kasus yang mencoreng dunia pendidikan ini? Terungkapnya kasus prostitusi yang melibatkan pelajar dan tingginya angka penderita HIV/AIDS di usia produktif mengurai tanya, perlukah kurikulum pendidikan seks untuk memberi pemahaman kepada siswa tentang bahaya pergaulan bebas? Nah ini kan sering
sering menimbulkan kontroversi. Diajarkan seolah-olah memberitahu gitu. Nah, saya kira yang penting sih adalah bagaimana itu dikenalkan ke siswa mengenai bahaya-bahayanya. Kemudian juga bagaimana misalnya menanamkan sikap atau karakter kepada anak, sikap misalnya yang berkaitan dengan moral, sikap-sikap yang berkaitan dengan kejujuran. Saya kira moral di sini sangat penting. Saya kira peran masyarakat ini sangat penting, peran pengawasan orang tua, dan juga tentunya ya juga ada peran sekolah supaya lebih memperhatikan masalah-masalah ini. Namun psikolog Sarleto Wirawan Sarwono menilai kebutuhan manusia akan seksualitas dalam dunia prostitusi akan terus ada dan mustahil diberangus. Ketersediaan penyalur alias germo dan para anak asuhnya alias pekerja seks komersial akan terus menjamur seiring peminat seks bebas yang terus bermunculan. Pekerja seks berstatus pelajar hanyalah sebuah simbol semata untuk mendongkrak pundi-pundi rupiah. Orang itu, semua orang punya seks, ya kan? Semua orang punya seks. Dan sekarang ada yang menjaganya dengan baik-baik, ada juga yang mengumbarnya. Ini kan tergantung orangnya. Tapi menurut pendapat saya itu, selama ada hidung belang, laki-laki yang mau membeli, di situ ada perempuan yang mau menjual. Nggak ada yang istimewa dengan belajar, sama aja. Kebetulan dia belajar, ya. Yang lain juga mungkin bukan belajar, ya, mungkin pekerjaan lain, mungkin pemandu nyanyi di karaoke, apa itu kebetulannya mereka sebagai profesi itu. Nah, pelajar mahasiswa itu punya nilai tambah gitu, karena statusnya sebagai pelajar, punya kartu siswa itu pada si pelanggan ini punya nilai tambah kan, gitu, ayam kampus gitu istilahnya kan. Ya, pelajar, prostitusi, dan kecanggihan teknologi. Tiga sisi yang saling berbeda, namun justru dipadu-padankan untuk sesuatu yang bersifat negatif. Pelajar seharusnya menggunakan kecanggihan teknologi untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempermudah menjaring informasi. Orang tua, guru, dan pemerintah harus mewaspadai gejala sosial ini agar tidak mewabah di masyarakat dan menghancurkan generasi bangsa.